Memiliki kemampuan dalam ilmu bela diri, beberapa artis ini dikenal sebagai aktor laga di industri perfilman tanah air. Selain itu, mereka juga memiliki tubuh ideal yang menjadi idaman banyak orang. Meski karakter-karakter itu masih melekat hingga saat ini, namun sebagian dari para aktor laga tersebut sudah tak terdengar lagi kabarnya. Untuk mengingat kembali para aktor laga kita yang pernah berjaya pada masanya, tim Bintang Top telah merangkum kabar terbaru aktor laga Indonesia yang pernah berjaya di era 90-an. Baron Hermanto. Dalam sejarah perfilman tanah air, nama Baron Hermanto kerap memainkan tokoh antagonis. Apapun judul film dan sinetronnya, Baronlah yang ditunjuk sebagai penjahat. Baron yang hits di era 80-an hingga 90-an itu juga dikenal sebagai aktor laga lantaran banyak bermain di serial kolosal. Misalnya ketika dia menjadi Batik Madrim di Engling Dharma. Meski sudah puluhan tahun tampil di layar kaca, namun penampilan dan karisma dari Baron tak pernah luntur sejak muda. Hingga kini aktor spesialis tokoh antagonis ini juga masih sangat aktif berakting sebagai pemain sinetron. Fendi Pradana. Di era 90-an silam, nama Fendi Pradana sangat populer di kalangan pecinta film, terutama film bergenre laga. Ia dahulu dikenal dengan perawakannya yang tampan dan gagah sehingga menjadi idola kaum hawa. Tak hanya berkarier di dunia seni peran, dirinya juga banyak menghiasi sampul majalah hingga membintangi berbagai macam iklan. Kini meski enggak setenar dan sesibuk dulu, Fendi Pradana masih kerap berakting dalam beberapa sinetron sebagai lakon ayah. Pada tahun 2017, film Saur Sepuh dibuatkan serialnya. Fendi pun kembali berperan dan kali ini memainkan sosok Tumenggung Ardalepa dalam serial itu. Pria kelahiran tahun 1955 ini sudah aktif bermain di film-film laga sejak era 80-an. Sudah banyak judul film laga yang menjadi bukti kemampuan akting dan bela diri George Rudi. Salah satunya yang paling fenomenal adalah Balada Dua Jagoan yang tayang tahun 1977. Kini George Rudi memutuskan vakum dari dunia hiburan. Karena sudah tidak main film lagi, George Rudi pun menghabiskan masa tuanya di rumah bersama keluarga. Lamtim Saputra. Sosok Lamtim Saputra memulai perjalanan kariernya dari dunia olahraga ke dunia hiburan, di mana ia memulai karirnya sebagai atlet taekwondo. Dengan bekal kemampuan bela diri dan paras tampannya, pria kelahiran 1964 ini memutuskan terjun ke dunia hiburan. Dulu ia pernah membintangi Saur Sepuh 2, Pesanggrahan Keramat dan Tutur Tinular sebagai Lau Shisan. Kini Lamting lebih memilih mengabdikan dirinya di dunia olahraga Indonesia dengan menjadi pejabat sebagai Sekjen Universal Taekwondo Indonesia. Ia juga mengaku telah vakum dari dunia perfilman. Aktor Ento Wijaya berjaya pada era 90-an dan awal 2000-an. Namanya dikenal berkat aktingnya yang karismatik baik sebagai aktor di Engling Dharma di serial Engling Dharma. Menarik dari sosok Ento Wijaya yang begitu berkarisma saat memerankan sosok pendekar atau raja ternyata sama sekali tidak memiliki kemampuan dasar bela diri. Ia mengawali kariernya di industri hiburan sebagai model. Kini pria kelahiran Surabaya 10 November 1969 ini sudah berusia 54 tahun. Lama tak tersorot kamera, sosok Ento Wijaya ternyata hingga kini masih dirindukan oleh para fans khususnya pecinta sinetron drama kolosal. Terbukti setiap postingan Instagram Ento selalu dibanjiri komentar ungkapan kerinduan fans pada aktor pemeran karakter Prabu Engling Dharma tersebut. Setelah sukses berperan sebagai Prabu Engling Dharma dan vakum dari dunia hiburan, kini Ento Wijaya telah sukses membangun bisnis propertinya sendiri. Barry Prima. Barry Prima menjadi salah satu aktor legendaris tanah air,
Bagaimana tidak selama lebih dari 42 tahun, lelaki keturunan Belanda ini konsisten berada di dunia seni peran. Dia kerap berperan sebagai pendekar karena memiliki tubuh besar dan berotot. Sosok ini menjadi idola banyak perempuan di masanya. Pada tahun 1983, Barry Prima memutuskan untuk menikah dengan artis Eva Arnaz. Sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan selama 5 tahun saja. Meski kini sudah menginjak usia 68 tahun, Barry Prima masih terlihat aktif di beberapa judul sinetron seperti Kiamat Hari Jumat berperan sebagai Ustadz. Di tahun 2021 dia memerankan Raja Sorandaka di film Raden Kian Santang. Dede Yusuf. Jika kebanyakan kamu lebih tahu Dede Yusuf sebagai seorang politisi dari fraksi Partai Demokrat, jauh sebelum ia memutuskan berkarier di dunia politik, Dede Yusuf merupakan salah satu aktor laga Indonesia. Pria kelahiran 1966 ini pernah bermain beberapa judul sinetron laga seperti Jalan Membara, Jalan Semakin Membara. Dede Yusuf memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi bintang laga dan bintang sinetron pada tahun 1986. Kala itu ia bermain dalam film Catatan Si Boy. Setelah menjalani karier di dunia hiburan puluhan tahun, Dede Yusuf akhirnya masuk ke dunia politik. Pemilik nama lengkap Yusuf Macan Effendi yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 ini memiliki kemampuan bela diri taekwondo yang sudah ditekuninya sejak SMP. Gak heran kalau dulu ia menjadi salah satu aktor laga yang mumpuni. Johan Saimima. Nama Johan Saimima mungkin kurang begitu akrab di telinga. Namun ia adalah aktor spesialis film laga dan telah membintangi sejumlah film laga sejak era 80 hingga pertengahan 90-an. Johan memulai karier profesionalnya sebagai model dan peragawan. Nama Johan Saimima semakin dikenal luas ketika menjadi antagonis dalam sinetron populer Wiro Sableng dan Saras 008. Johan Saimima lahir pada 8 Agustus tahun 1956. Aktor laga ikonik era 80 hingga 90-an itu meninggal dunia pada Minggu 7 April tahun 2024 di Palembang, Sumatera Selatan di usianya 78 tahun akibat penyakit komplikasi yang dideritanya dalam setahun terakhir. Industri hiburan Indonesia kembali mereguk duka. Aktor laga senior George Taka dikabarkan telah berpulang di usia 51 tahun pada Kamis 1 November tahun 2018 setelah dirinya bergumul dengan penyakit jantung setahun belakangan. Memulai karier sejak 1999 silam, sosok George Taka memang lebih banyak berperan di sinetron laga Indonesia. Postur tegap dengan mimik wajah yang tegas menjadi kekhasan yang paling diingat darinya. George Taka meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya yang ke-51. Banyak judul sinetron laga yang telah ia mainkan. Beberapa di antaranya adalah Misteri Gunung Berapi, Karma Pala dan Dharma Wulan. Maka tak heran jika dirinya lebih dikenal orang sebagai aktor laga.